menangkap akan hatimu sendiri. Tidak ada yang pulang dalam keadaan yang sama. Semua diubah dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, minggu ini kita sudah belajar, saya harap Anda belajar sangat banyak. Bagaimana Tuhan sedang menyiapkan sebuah wadah yang besar. Tetapi hari ini saya mau ajak kita melanjutkan sedikit dengan satu subjek, yaitu yang tidak mampu jadi besar. Di dalam kenyataannya ada banyak orang yang ingin sekali Tuhan menyiapkan dirinya jadi wadah yang siap dan wadah yang besar. Tetapi ada orang-orang yang ketika dia diperbesar oleh Tuhan, justru keadaannya bukannya baik, tapi dia seperti tempayan yang pecah dan rusak seperti ini. Apa yang membuat orang itu tidak bisa menjadi besar? Saya ingin mengajak Anda melihat contoh di Alkitab. Seorang yang sebetulnya kalau Anda nanti membaca seluruhnya, orang yang hampir-hampir dijadikan Tuhan seperti Daud. Bukan hanya hampir-hampir, tapi Tuhan sudah berkata, kalau engkau mendengarkan firman-Ku, aku akan membuat engkau dan keturunanmu seperti Daud. Siapa orang itu? Sekarang mari kita lihat firman Tuhan. Buka dengan saya dalam kitab Kejadian satu Raja-Raja pasal yang ke-11. Lihat pada ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-32. Nanti kita sambung di pasal 12. Tapi kita lihat dulu 1 Raja-Raja pasal 11. Mulai ayat yang ke-26. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Sereda, seorang pegawai Salomo. Nama ibunya Serua, seorang janda memberontak terhadap raja. Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru. Dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Tolong di rumah Anda baca seluruh cerita ini, karena ini menarik sekali. Lalu kemudian kita akan lompat. Nanti saya akan ceritakan lebih dari awal sampai akhir, tapi kita lompat pada 1 Raja-Raja sekarang. Lihat pada pasal yang ke-12. Kalau Anda sudah sampai di pasal 12, lihat pada ayat yang ke-25. 1 Raja-Raja pasal yang ke-12. Ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-33. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim,
Lalu ia diam di sana. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud, jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelian di rumah Tuhan di Yerusalem. Maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel, dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu, dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan, dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya, pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8, dalam bulan yang telah direncanakan dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel, dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban. Saya mau ceritakan akan orang bernama Yerobeam ini. Inilah sebuah keanehan dari manusia, dan inilah contoh dari orang yang tidak mampu jadi besar. Yerobeam adalah seorang pegawai biasa dari Raja Salomo. Kalau Anda mempelajari akan kisah ini, yang pertama dikatakan, Yerobeam itu seorang yang gagah perkasa. Dia seorang yang kelihatannya cakap berperang. Firman berkata dia seorang yang gagah perkasa. Tapi Alkitab berkata, Raja melihat dia sebagai orang muda yang rajin dalam bekerja. Kata rajin artinya dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata industrious. Seorang yang memproduksi atau orang yang produktif dalam hidupnya. Dia rajin dan dia menghasilkan, sehingga digunakan kata industrious. Oleh karena prestasi yang dia punya itulah, kemudian raja mengangkat dia menjadi kepala dari kelompok Rodi atau kerja paksa dari Bani Yusuf. Yaitu sebetulnya adalah sukunya sendiri. Nah, suatu hari Alkitab berkata, Yerobeam tidak pernah bermufakat dengan siapa-siapa untuk menyerang Salomo. Dia lagi keluar dari kota Yerusalem, sedang di padang sendirian. Pada waktu itu Salomo mengerjakan pekerjaan untuk pertahanan, untuk benteng. Dia sendirian. Seorang nabi bernama Abia mendatangi dia dengan memakai kerudung kain yang baru. Firman berkata, kalau Anda baca dengan seksama, tidak ada orang lain yang tahu, hanya mereka berdua di tempat yang sepi, dan nabi mengoyakkan kain itu menjadi 12 koyakan. Lalu kemudian Nabi berkata, ambil yang 10. Dan Yerobeam mengambilnya. Dan pada waktu dia mengambil, Nabi berkata, oleh karena Salomo telah meninggalkan aku, dia telah menyembah dewa-dewa asing, aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangannya. Tapi tidak pada waktu dia masih hidup. Nanti kalau dia sudah mati, aku akan koyakkan. Dan Tuhan berkata, Yerobeam, aku berikan 10 bagian, 10 suku akan ikut engkau,
dan hanya satu suku ikut mereka, yaitu Yehuda. Dalam kenyataannya kemudian ternyata Benyamin tetap ada bersama-sama dengan Yehuda, dan 10 suku yang lain ikut dengan Yerobeam. Nah, kapan terjadinya? Pada waktu itu Salomo akhirnya mati. Nah, sebelumnya saudara, yang aneh adalah Salomo bisa mengerti tentang hal itu, sehingga Alkitab berkata Salomo mau membunuh Yerobeam, dan dia lari mengungsi ke Mesir. Akhirnya Salomo mati, digantikan oleh anaknya, yaitu Rehabeam. Ketika Rehabeam jadi raja, maka Yerobeam pulang, dan dia dengan rakyat datang ke Rehabeam, dan dia berkata begini, ayahmu itu menaruh beban kepada kami terlalu berat. Tolong ringankan beban kami, nanti kami akan mengabdi kepadamu. Rehabeam berkata, tunggu ya, beberapa hari lagi kamu balik kemari, aku akan berikan keputusanku. Ketika masa itulah Rehabeam memanggil penasihat-penasihat tua-tua yang pernah jadi penatua di zaman Salomo. Dan dia berkata begini, rakyat meminta ini, apa yang harus aku lakukan? Para penatua berkata, jawablah dengan baik. Nanti mereka akan mengabdi menghamba kepadamu. Jangan jawab dengan keras. Jawablah dengan baik. Nanti mereka akan mengabdi kepadamu. Rehabeam berkata, oke, itu sebuah masukan. Dia panggil penasihat-penasihat yang lebih muda, yang seusia dengan dia. Dia bertanya, rakyat minta seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Mereka berkata, jangan kau dengerin itu. Tindas mereka, tekan dengan lebih berat. Dan Rehabeam mendengarkan perkataan orang-orang muda itu. Dan akhirnya waktu mereka balik dengan Yerobeam menghadap lagi, dia jawab dengan keras. Dia berkata, kalau Salomo pakai kelingking, gua pakai jempol. Aku tekan kamu lebih keras. Dengan omongan itu, Yerobeam berkata, apa sangkut paut kami dengan kamu, hai keluarga Daud? Dan dia teriak, masing-masing balik ke perkemahannya. Dan pecah kerajaan jadi 2. 10 suku ikut Yerobeam. 2 suku bertahan ikut Rehabeam. Mereka hampir perang. Sampai Nabi Tuhan datang kepada Rehabeam berkata, jangan kau perang. Nanti kamu mengalami kerugian besar. Sebab aku yang sudah memutuskan. Ini harus dipecah jadi 2. Rehabeam berhenti menyerang. Kerajaan pecah 2. Lalu kepada cerita tadi pasal 12. Yerobeam jadi raja. Bayangin, dari seorang pegawai biasa jadi orang pelarian, mendadak diangkat, penggenapan nubuatan terjadi dalam sekejap. Dia jadi raja atas Israel, dan Rehabeam raja atas Yehuda. Dia kuasai 10 suku. Rehabeam hanya 2 suku. Tapi apa yang terjadi, saudara? Inilah orang yang tidak bisa jadi besar. Dia melihat, dia mulai bangun benteng pertahanan, dan dia melihat begini, waduh, ini kok setiap tahun ke Yerusalem ini. Setiap tahun pada nyembah Tuhan di Yerusalem. Lama-lama mereka hatinya kembali ke orang Yehuda. Lama-lama mereka akan bunuh saya. Saudara sering dengar itu? Ada orang kebaktian di mana nggak boleh, kebaktian di situ nggak boleh. Why? Ada yang tidak bisa jadi besar. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia menimbang sendiri. Ini gila nih orang. Loh, itu kan mereka nyembah Tuhan yang mengangkat dia jadi raja. Sekarang Tuhan yang kirim nabinya bernubuat dan digenapi, dan yang berjanji akan mengangkat dia seperti Daud. Tuhan yang sama yang membuat dia tidak nyaman.
Ini kan gila, saudara. Terus ditimbang-timbang sendiri. Aku harus buatkan saingannya. Aku harus buatkan akan duplikatnya. Nah, konyolnya bukan membuat tabut duplikat, bukan. Yang dibuat apa? Lembu. Kalau zaman Musa mereka buat satu, dia buat dua. Bayangin. Ditaruh di Betel dan di Dan. Dan dia teriak sama orang Israel, inilah Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Yang satu aja dihabisi, dia buat dua. Dan memang konyolnya, rakyatnya ya percaya. Ya wis, daripada jauh-jauh ke Yerusalem, ini kita punya sendiri. Malah kelihatan bentuknya, nyembah mereka. Dan Tuhan begitu marah. Dan dia berkata, dia membuat seluruh Israel berdosa. Kalau Anda baca di Alkitab, di masa-masa kemudian, setiap kali Tuhan teringat kepada orang yang dicintainya, dia akan selalu berkata, oleh karena Daud hambaku. Tapi ketika ada orang berdosa, digunakan kata dosa Yerobeam. Kenapa, saudara? Kenapa orang ini tidak bisa jadi besar? Saya merenungkan lama sebetulnya. Saya berdoa, Tuhan, orang sudah diatur Tuhan begitu rupa, jadi begitu hebat, kenapa tidak bisa jadi besar? Lalu Tuhan berkata begini, nak, seringkali ada hal-hal dalam jiwa manusia yang sakit ataupun cacat. Dan selama itu tidak disembuhkan, itu akan jadi sebuah masalah di kemudian hari. Saya teringat satu cerita, saudara. Di luar negeri, di Eropa kalau tidak salah. Mungkin sudah belasan atau puluhan tahun yang lalu terjadi. Ada orang ngecor gedung, saudara. Ngecor tiang. Pilar. Dan ketika dicor di dalam semen itu, ada satu biji dari pohon tertentu yang ikut masuk nyemplung di cor-coran itu. Cuma satu. Masuk. Begitu masuk, kemudian nggak terlihat karena kecil. Ditimbun terus dengan semen yang bentuk cor itu. Gedung itu jadi, saudara. Sekian tahun kemudian, orang dibuat kaget, pilar itu retak. Dan orang panik, kenapa retak? Di mana salah ngitungnya? Mereka begitu yakin, dibuka semua filenya. Mereka berkata, kita sudah melakukan dengan tepat. Dan ketika dibongkar itu, mereka menemukan biji itu tumbuh. Kehidupan itu tumbuh, keluar tunasnya. Dan seperti akar, memecah beton yang begitu kuat. Kerak. Dan akhirnya beton itu harus di seluruh tiang itu, harus dirontokin ulang. Disanggah, dicor lagi. Seluruhnya dibuang. Oleh karena satu benih yang masuk di dalamnya. Dan ternyata tumbuh akarnya. Yerobeam, kenapa dia tidak bisa jadi besar? Aneh sekali kalau Anda perhatikan, jarang sebetulnya, atau ya jaranglah, nama perempuan disebut di Alkitab. Kalau Anda ditanya, anak-anak Adam siapa? Orang pasti berkata Kain dan Habel. Tapi firman berkata mereka punya anak-anak perempuan. Siapa namanya? Nggak tahu. Di zaman itu, maaf ini, perempuan nggak terlalu dipandang. Sehingga para penulis itu
tidak pernah menyebut, hampir-hampir nggak pernah menyebut nama perempuan atau anak perempuan, itu nggak pernah. Kalau sampai disebut, berarti dia punya peran yang luar biasa. Dan Alkitab berkata dengan sangat jelas, Yerobeam ini punya seorang ibu. Kalau tadi Anda baca, nama ibunya ialah Serua. Sebetulnya nama Yerobeam itu artinya the people will contend. Umat itu akan bersaing, berjuang, bertanding. Konten itu di dalamnya ada unsur persaingan. Ingat loh, di Alkitab itu, nama itu punya arti yang melekat kepada kepribadian daripada orangnya. Sebetulnya di Jawa Tengah kan juga orang percaya begitu. Misalnya ada seseorang punya anak, diberi nama, wes ben mantap ya, Mangku Bumi. Ben bumi di pangku. Anda masih ingat tahu kan ke tradisi kita? Ternyata pilek terus. Wah, kabotan jeneng. Ganti weh, apa? Waras. Anda ngerti gak? Bahwa nama itu ternyata ada efek terhadap orang yang memakainya. Paling tidak di Alkitab begitu. Karena itulah berkali-kali Tuhan itu mengganti nama orang. Ketika dia pilih Simon, dia berkata, wah ini kalau jadi rasul gak bisa ini. Ganti jadi Petrus. Yakub dia ganti jadi Israel. Anda boleh baca berkali-kali. Abram dari Abraham, Sarai jadi Sarah. Nah, nama Yerobeam artinya the people will contend. Umat itu akan berjuang, bersaing. Tapi nama ibunya adalah Serua, dan itu artinya orang yang kena kusta. Dan dia janda pula. Saudara, kalau Anda memperhatikan dari dua nama ini saja, saudara tahu bahwa Yerobeam masa lalunya enggak terlalu baik. Ibunya, entah keluarga ibunya atau mungkin neneknya, itu mungkin pernah kena kusta. Seringkali kalau ngalami apa, nanti anaknya seperti itu. Ingat Rahel, anak terakhir dia melahirkan dengan kesakitan. Dia berkata setelah lahir, menjelang mati ini karena melahirkan, dia berkata, beri nama anak ini Ben-Oni. Sebab artinya son of my sorrow, anak penderitaanku. Jadi anak itu lahirnya, makanya kata Yakub kenapa? Sebab Yakub itu artinya tukang jegal, orang yang megang tumit orang. Karena waktu lahir, dia pegang tumit kakaknya. Sedang Esau diberi nama Esau artinya kemerah-merahan. Lahirnya itu memang warnanya karena banyak bulunya, kemerah-merahan. Beri nama aja Esau. Nah, Serua artinya orang yang kena kusta. Bisa jadi itu ibunya kena kusta itu. Atau waktu melahirkan terus kemudian kena kusta. Sebelum melahirkan kena kusta. Sehingga lahir seperti itu. Nah, kalau ada kusta, orang berkata dia kena kutuk. Nangkap saudara. Maka kemudian dia beri nama anaknya, umat atau rakyat itu akan bersaing, akan berjuang. Besar kemungkinan kalau keadaan seseorang itu tersingkirkan dari orang lain, maka dia berkata kita harus berjuang. Kita harus bersaing dengan yang lain. Waktu anaknya lahir, dia berkata, Yerobeam. Tidak dipakai nama Tuhan sama sekali. Diungkapkan akan apa yang sebenarnya ada di hatinya. Jadi ketika dia lahir,
Dia melihat bahwa dirinya tersisih. Dia harus berjuang. Dia harus bersaing. Itu melekat pada namanya. Ibunya orang yang tersingkirkan, omanya mungkin orang yang dibuang dari masyarakat karena kusta. Dan bagaimanapun itu menimbulkan sesuatu di jiwanya. Dalam kehidupan berikutnya dia berjuang begitu rupa, dia jadi seorang yang tangkas. Karena naluri bersaingnya kuat. Dia juga jadi orang yang industrius, dia rajin bekerja, dia tunjukkan prestasi. Dia mahir di pekerjaannya. Dan satu hari Salomo melihat anak muda ini begitu rajin dan diangkat sebagai pimpinan dari kelompok kerja paksa dari sukunya sendiri. Saudara bisa bayangkan kalau saudara harus mimpin satu pasukan rodi kerja paksa. Dan itu adalah saudara-saudaramu sendiri. Engkau diberi alat pukul, engkau diberi cambuk, engkau dikawal oleh pasukan raja. Ketika engkau melihat saudaramu kerja dengan tidak sempurna, satu sisi engkau harus teriak, paksa mereka kerja. Satu sisi Anda tahu, itu saudaramu sendiri. Dan satu sisi Anda tahu, itu kerja gak dibayar. Namanya kerja paksa. Salomo memang kelihatannya berhikmat. Tapi sejak dia mulai nyembah berhala-berhala itu, muncul keanehan-keanehan seperti itu. Rakyatnya dipekerjakan paksa sendiri. Anda bisa bayangkan, orang yang sudah latar belakangnya seperti Yerobeam, dia harus menekan memaksa rakyatnya sendiri, dia harus tindas rakyatnya sendiri, atas nama Salomo. Itu merusak yang di dalamnya dia. Itu menciptakan kemarahan, kepahitan, sekaligus rasa tidak aman, kebencian. Kalau Anda baca di ayat-ayat sebelumnya, beberapa bangsa itu sampai dikatakan mereka muak terhadap Israel. Rupanya Salomo itu memang hebat, saudara. Tapi penindasannya mengerikan. Beda dengan bapaknya. Salomo itu nindas orangnya itu mengerikan. Sampai bangsa lain yang dijajah Israel, firman berkata, muak terhadap Israel. Mereka bertahan tidak berontak. Oleh karena tangan Tuhan ada pada Salomo. Begitu dia mati, ceritanya berbeda. Dari cerita itu, saudara, saya bisa membayangkan tumpuan masalah-masa lampau, kesakitan masa yang dihadapi waktu itu. Dan tiba-tiba seorang nabi bernubuat kepadanya. Alkitab berkata tidak ada orang lain, hanya mereka berdua. Dari mana Salomo mendengar soal itu, sehingga dia mau dibunuh oleh Salomo? Saya percaya mulutnya sendiri yang cerita-cerita ke orang. Sebab dia berkata, wah, tidak diduga ini. Tuhan mau angkat aku jadi raja. Mungkin diam-diam dia ngomong kepada sukunya, jangan khawatir, dia mati gua rajanya. Kita akan oke. Dari mana lu tahu? Nih 10 potong kain baru. Nabi bernubuat sama gua. Begitu dia cerita, nyebar, saudara. Dan Salomo dengar, dia mau dibunuh. Dia lari ke Mesir sebagai orang buangan. Tidak jelas berapa tahun. Sampai akhirnya Salomo mati. Rehabeam menjadi raja. Dan itulah saatnya dia menghadap Rehabeam. Mengapa dia melarang orang ke Yerusalem? Dia takut apa yang dia miliki itu hilang.
Saudara, saya ingin kita ngomong dari hati ke hati. Kita yang pernah punya pengalaman masa lampau yang sangat menyakitkan, saudara harus waspada dengan yang di dalammu sendiri. Apalagi kalau engkau mengalami sesuatu yang menyakitkan di masa lampau, dan hari ini Tuhan mulai angkat hidup saudara. Anda harus waspada dengan itu. Jangan-jangan dalam hatimu diam-diam ada suatu persaingan. Dan persaingan itu ujungnya Anda tergoda, terpancing untuk membuktikan diri. Aku bisa kok. Ada seorang pegawai yang kerja di sebuah perusahaan. Dia kerja cukup lama. Dia kerja cukup berprestasi. Mendadak, dia pamit dengan majikannya. Dia berkata, saya mau buka usaha sendiri. Loh, usaha apa? Sama seperti usahamu. Loh, kenapa? Saya pengen maju, bos. Bosnya berkata, tapi kamu nggak cukup belajar loh di sini. Oh, saya sudah ngerti semua. Bosnya berkata, percayalah, kamu belum ngerti semua. Dia berkata, saya sudah ngerti semua. Dia berkata, saya kan yang ngurusi banyak hal. Diam-diam di hatinya, dia mau berkata, aku mau buktikan dengan dia bahwa aku bisa. Ternyata ceritanya sebulan sebelumnya dia itu sempat disemprot sama bosnya. Ada satu kelalaian yang dia buat. Menurut bosnya itu fatal, menurut dia itu biasa. Disemprot sama bosnya. Moodnya lagi jelek. Perkataan itu nancap di hatinya. Dia sakit hati. Nah, perhatikan ini. Kalau kita di jiwa kita ini punya bakat seperti itu, kemudian kena sesuatu yang nusuk perasaan kita, bakat itu bisa keluar. Dan dia berkata, saya mau kerja sendiri. Hatinya berkata, aku bisa buktikan, aku bisa seperti kamu. Bosnya berkata, nggak bisa, kamu belum ngerti semua. Dia bilang, sudah. Perusahaan itu jual satu jasa, saudara. Dan produk tertentu. Jadi akhirnya dia mulai siapin kantor. Dia tanya dengan supplier barang itu. Kalau aku mau ambil barang sendiri bisa nggak? Oh bisa. Oke, cukup ya, beri aku ya, beres. Dia siapin ruko. Dia cari beberapa orang untuk kerja demi dia. Dia berkata, nanti lihat dalam sekian tahun. Kita buktikan mana yang hebat. Saudara, Anda mau mandiri tidak salah. Tapi kalau didorong oleh kebencian dan kemarahan dan pembuktian diri, ini masalah. Karena itu akan menutup sebagian dari penglihatan saudara, sehingga engkau tidak bisa melihat dengan utuh apa yang terjadi. Dan akhirnya betul, setelah rukonya semua siap, dia juga hubungi customer dari bosnya. Dia berkata, nanti beli sama saya diskon lebih gede. Oh boleh pak, barangnya sama. Saya ambil dari supplier yang sama, lebih gede diskonnya. Pokoknya untung kita bagi-bagi. Aku gak mau seperti dia, jahat. Untungnya banyak buat dia. Aku cuma digaji. Wah, suppliernya happy dong. Wah, lumayan ini keuntungan kita lebih besar. Karena produknya sama. Dan dia berkata, bulan depan kita mulai. Setelah semua siap, maka dia mulai akan order barang itu kepada supplier. Dan dia datang kepada pimpinan atau bos dari supplier itu, dia berkata, bos, sekarang aku sudah berdiri sendiri. Aku minta tolong kirim barang sekian banyak. Bosnya berkata, boleh. Tapi kita lupa bicara tentang syaratnya ya.
Dia bilang, loh ada syarat apa? Begini, barangku ini barang yang mahal. Kamu tahu? Ya saya tahu. Ini barang cuman aku di negara ini yang punya hak untuk supply. Ya saya tahu bos. Kamu tidak akan dapatkan di tempat lain di negara ini. Karena aku pegang monopoli atas seluruh negara ini. Ya saya tahu bos. Dan dia berkata, nih kamu baca aturan dari perusahaan kami. Kalau kamu ingin jual di daerah, kamu harus taruh deposito di tempatku sekian belas miliar. Dan dengan kamu taruh, kamu boleh ambil. Kalau kamu tidak taruh, kamu tidak boleh ambil. Dia berkata, apakah bosku dulu juga taruh? Yes. Dia taruh bahkan puluhan miliar. Karena itulah aku percaya dia dengan sangat banyak barang. Dan kalau kamu mau kerja yang sama, boleh, dia bilang. Bukan karena laporan dari bosmu ya. Bosmu tidak cerita apa-apa. Kamu yang datang ke aku bulan lalu, 2 bulan lalu. Nah, aku berkata, boleh, aku belum cerita, kamu sudah pergi. Sekarang aku beritahu, ini barang aku sudah catat yang kamu minta. Masukkan di account bank kami sekian belas miliar. Kita buat agreement dengan notaris. Kamu harus investasi dulu, taruh di sini sekian belas miliar. Runtuh dunia saudara. Sebab dia tidak punya sekian belas miliar itu. Anda ngerti itu? Sejak hari itu, dari orang yang punya penghasilan yang cukup baik, dari kerja dari sebuah perusahaan, tiba-tiba income-nya jadi 0. Pegawai yang sudah terlanjur dia gaji 2 bulan harus dikeluarkan. Dan itu membuat dia harus memberikan pesangon. Maka uang pesangon yang dia terima dari perusahaan yang lama nyaris habis untuk kontrak ruko untuk ini. Dan dalam waktu 3 bulan setelah peristiwa dia keluar dari perusahaannya, dia jadi seorang pengangguran yang tidak jelas mau kerja apa, dan ekonominya sedang tenggelam, pelan tapi pasti, sebab tidak ada income lagi. Ini orang tidak bisa jadi besar. Persoalannya bukan soal keluar dari perusahaan itu yang salah. Persoalannya seringkali kita tidak pernah mengerti apa yang di dalam kita. Segala sesuatu yang sudah tidak Anda hitung dengan baik di hadapan Tuhan, maka cenderungnya kita akan jalan dengan emosi kita. Dan semua yang sifatnya emosional, ujungnya akan meruntuhkan kita. Yerobeam ini lebih ke emosional. Dia melihat rakyat nyembah Tuhan, dia khawatir. Itu kekhawatiran yang tidak perlu sebetulnya. So, kenapa Tuhan buat begitu Pak? Anda harus tahu. 12 suku ini 12 sukunya Tuhan. Seharusnya lah tabut itu menyatukan mereka. Tapi karena dosanya Salomo, Yerobeam diangkat. Tapi Yerobeam membuat 10 suku milik Tuhan itu jadi musuhnya Tuhan. Dan itu yang membuat dia tidak bisa jadi besar. Anda baca kisah itu. Anaknya sakit, istrinya yang suruh nyamar, datang ke Nabi, minta tolong. Dan malah keluar nubuat yang berkata, keturunanmu akan habis dibunuh semua. Sebab engkau telah berdosa dan membuat seluruh Israel berdosa terhadap Tuhan. Ada orang-orang yang tidak mampu jadi besar. Sebab dia tidak pernah mau urusan dengan apa yang di hatinya sendiri. Saudara, kalau saudara mau berurusan dengan Tuhan, dengan apa yang di hati, sebetulnya semuanya akan lebih simpel. Ada orang yang marah dengan seseorang. Ganti daripada Anda ngomong yang lain. Misalnya orang itu
Orang yang misalnya hobinya suka ganti mobil misalnya. Saudara, kepahitan dengan orang itu bukan karena soal mobil. Ada kesalahpahaman dan Anda marah dengan dia. Dan biasanya orang yang tidak mau dealing dengan hatinya di hadapan Tuhan, yang diserang mobilnya. Pakai kok mobil itu, jelek itu buat taksi. Ganti lagi. Nah, ganti lagi, itu jelek. Mereknya kayak bajai gitu. Semua apapun yang dibuat oleh orang itu dikomentari. Anda celah, Anda maki-maki, Anda jelek-jelekin. Itu Yerobeam, saudara. Harusnya gimana, Pak? Kenapa nggak ngomong ke Tuhan, berkata Tuhan, aku sakit hati loh dengan dia. Coba Anda ngomong sekali aja dengan Tuhan. Nanti kan Tuhan datang, cuma dilirik begini dengan mata Tuhan begini, nanti kan hilang sakit hatimu. Tapi berapa banyak orang yang mau jujur dengan Tuhan seperti itu. Daripada Anda ngomongin mobilnya terus. Orang kok gonta-ganti mobil. Nanti malaikat berkata, Tuhan, dia nggak suka gonta-ganti mobil. Jadi 50 tahun mobilnya sama terus ya Tuhan. Diaminkan begitu Anda nggak ganti-ganti mobil, rasain saudara. Sampai karaten semua nggak bisa ganti gara-gara perkataan saudara. Sebab firman berkata, hati-hati dengan perkataanmu. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Loh, maksud saya sebetulnya bukan soal mobil. Nah, soal apa? Ya, saya sakit hati sama dia. Ngomong ke Tuhan. Tuhan, aku kecewa dengan perempuan itu. Jangan tiap kali ngomongin jeleknya perempuan. Maaf nih, dikira nanti Anda ngomong. Ini gak dengan perempuan nih. Kenapa kalau ada perempuan dicela? Ngomong aja, Anda sakit hati karena cintamu ditolak seseorang. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, cintaku ditolak. Nggak apa-apa nak. Maukah engkau seperti aku? Maksudmu Tuhan? Seperti Yesus. Jadi aku nggak kawin. Maukah nak? Nah, karena gitu aja kan gampang. Daripada Anda itu komentarnya enggak. Ada orang komentar begini. Wanita, makhluk yang tak bisa dibaca. Padahal bisa kok. Gitu. Karena cintamu ditolak, Anda pikir dengan begitu GR kau berkata, gua pasti diterima deh. Enggak. Loh Pak, saya kalau ditolak satu lumayan Pak, 15 loh rekor toh. Lah kok gitu tuh ngaca. Mungkin Anda panggilan khusus, loh ya tak? 15 kok mau 16, saya tambah bonyok. Ada lagi yang sangat anti perempuan. Ada uang, abang disayang. Tak ada uang, abang ditendang. Ya tidak selalu begitu. Anda pas kurang bagus nasibnya ketemu yang begitu. Kenapa nggak ngomong aja dengan Tuhan? Tuhan, sakit hati. Nanti ya paling-paling yang disalahin siapa? Ya Anda sendiri sama Tuhan. Percayalah. Kok gitu Pak? Iya, untuk menyembuhkan Anda. Ada satu orang yang pernah marah begini. Tuhan tidak mendengar doaku. Aku ini sudah 20 kali nembak cewek. Ditolak terus. Ya mbok tembak ya tidak ada orang mau tuh ya. Mosok tembak-tembakan kayak cowboy gitu. Bukan Pak, saya nyatakan cinta saya. Oke. 20 iya. Loh saya kok gak pernah dengar tuh. Dari mana? Estonia, Finlandia, Ethiopia, Ukraina, Rusia. 20 orang luar negeri semua. Anda pernah ketemu gak? Belum Pak. Marah. Ada lagi orang yang berkata gini. Saya gak percaya nubuatan Pak. Loh kenapa? Ya ujungnya cuma begitu saudara. Ini ceritanya ada seseorang ketemu dengan hamba Tuhan. Aku kok merasa dapat dari Tuhan.
jodohmu itu kenalanku yang di kota itu. Saya kasih alamat kontaknya ya. Belum pernah ketemu loh saudara. Lalu mulai SMS-an. Dulu SMS masih jadul, nggak bisa kirim gambar. Sekarang kan orang pada narsis. Moto dirinya sendiri. Gini. Ya toh, lu nggak bisa SMS ya SMS begini. Nah begitu kenalan, nama disebut. Saudara kalau Anda dengar radio itu hebatnya apa dibanding TV? Kalau TV itu imajinasimu mati, tergambar kok apa adanya. Kalau radio itu imajinasimu hidup. Misalnya ini ada Pak Yance, namanya Yance gitu ya. Anda pasti mikirnya apa kalau tidak kenal? Londo ini. Ya, benar ya? Sebab nama itu Yance, Yence, Hence, itu kan Belanda semua. Holland. Saya nggak tahu apakah beliau ada keturunan Belanda di atasnya, mungkin aja. Tapi kalau Anda dengar nama, Anda pasti berkata gini, wah ini Belanda ini. Jadi ketika mereka SMS-an, saling membayangkan, saudara. Yang laki dengar namanya, wah ini keren pasti. Ini gambarannya princess. Yang perempuan gambarkan, wah ini pangeran dah. Pangeran gua ketemu, pangeran saya. Nah akhirnya tiba waktunya mereka janjian, saudara. Sudah mau berangkat, sudah begitu menggebu-gebu. Ketemu ya. Sudah darling, sayang, I love you, segala macam. Begitu ketemu, saudara. Yang laki lihat gitu berkata, yes. Yang perempuan lihat berkata, oh no. Bubar tuh. Saya tidak lagi percaya suara Tuhan, Pak. Yang salah bukan suara Tuhannya. Ngerti gak saudara? Karena Anda merasa ditolak. Mungkin menurut saya, kalau dia bertahan sehari aja, cari rumahnya, tiba-tiba Anda mungkin nyasar tuh ke alamat orang lain. Dan di situ Anda temukan yang jauh lebih haleluya dan luar biasa. Sehingga engkau berkata, Tuhan tidak pernah salah. Sebetulnya setiap kita itu ngukur Tuhan dengan kepentingan kita. Itu Anda mesti hati-hati. Kalau Tuhan sampai membuat kepentingan kita itu tidak terakomodir dengan baik, kita berkata, enggak mau. Kalau Tuhan itu membuat semua yang kita inginkan terjadi, kita berkata, yes, haleluya. Itu masalah di sini, saudara. Dan kalau tidak diselesaikan, membuat seseorang tidak bisa jadi besar. Saya berdoa mulai hari ini, ayo jujur dengan diri sendiri. Jujur lebih baik daripada saudara tidak jujur, dan ujungnya menghambat banyak hal dalam hidup kita. Siapa yang kepingin Tuhan buat kita jadi besar dalam anugerahnya? Mari berdiri sama-sama, saudara.